anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat, terima kasih kepada Ibu Sri Yuniarti sebagai kaprodi kita yang sudah membersamai dalam kegiatan persiapan untuk ujian MCQ maupun SOKA yang akan kita lalui besok ya untuk ujian MCQ-nya. Begitu. Baik Ibu-ibu, apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas. Baik Ibu-ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oh, saya tidak bisa share screen ya? Hostnya siapa ya ini ya? Atau belum diklaim host gitu ya? Belum ada yang klaim host, Bu. Ya, sebentar. Klaim hostnya bayang kelas AT berapa, Bu? Biasa di chatkan kayak Bu ya? Biar saya ini. Ibu PJ yang kelas A, klaim hostnya berapa ya? Izin Bu, 350105 setahu saya. Bentar Bu. Klaim host berapa Bu? 35? 350105 Bu. 105. Bismillah. Oke, sudah. Ya baik, kita lanjutkan ya Ibu-ibu. Saya akan share terlebih dahulu untuk PowerPoint pada hari ini. Ya. Kita akan mulai untuk paparan mengenai persiapan ujian terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah arahan dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Sri Yuniarti, untuk teknis pelaksanaan MCQ dan SOKA ke depan. Baik, saya akan coba izin Bu Yuni untuk mempresentasikan tekniknya terlebih dahulu, Bu. Ya, mangga Bu Mega. Ya. Untuk agenda kita kali ini, yang pertama ini kita teknis ujian untuk MCQ online, kemudian teknis untuk SOKA online, dan nanti kita bahas sekilas untuk ujian longitudinal dan juga ujian terintegrasi atau OSC yang insya Allah offline. Nah, ini berbeda Ibu-ibu antara Ibu-ibu dengan mahasiswa kita di program reguler, di mana kalau program reguler semua ujian itu sudah offline gitu. Tapi karena untuk Ibu-ibu ini sudah dikondisikan juga untuk online, kecuali nanti untuk ujian terintegrasi atau ujian skill OSC, maka kita lakukan secara offline. Jadi kalau kemarin ada yang masih bertanya WA kepada saya, Bu, online atau offline? Online Ibu-ibu ya. Karena perkuliahannya pun perkuliahan online, maka evaluasinya adalah evaluasi via online. Dan juga untuk ujian OSC itu kita setting offline karena memang pada perkuliahan kita lakukan CSL juga offline gitu ya. Kita masuk ke teknis yang pertama ya. Sebelum saya menerangkan untuk teknis ujian, kita ada baiknya sebagai pendahuluan kembali mengingat ada mata kuliah di lintas jalur ini untuk semester dasar yang sedang Ibu-ibu tempuh. Itu untuk di semester dasar ini adalah mata kuliah ya, di mana mata kuliah ini sebetulnya sudah terbagi menjadi mata kuliah yang di blok dan juga mata kuliah yang longitudinal. Jadi ada dua jenis Ibu untuk teknik perkuliahannya. Yang satu adalah sistem blok, yang satu lagi adalah sistem longitudinal. Nah, untuk sistem blok ini diberlakukan untuk mata kuliah Askep Remaja Pranikah dan Prakonsepsi 2, Askep Kehamilan 3,
Askep Persalinan 3 dan Askep Nipas 2. Nah, untuk longitudinal ada profesional kebidanan 3, KDK 3, LDKK yang sudah kita laksanakan di awal, tapi masih ada ya untuk PMK-nya di beberapa pertemuan yang memang belum masuk dan disetting setelah ujian ini baru akan masuk. Kemudian ada MRK yang kedua, HCK 1 dan English for Midwifery. Nah, perbedaannya apa Ibu-Ibu? Jadi kalau untuk yang blok kita habiskan dulu askep remajanya, baru askep remaja dan askep kehamilan, baru beralih ke askep persalinan dan pas. Jadi tidak berbarengan selama 1 semester itu. Setengahnya kita 2 askep dulu, ujian dulu untuk yang 2 ini, dan dilanjutkan dengan askep lainnya. Sama di yang reguler pun seperti itu. Di reguler itu ada dinamakan tema, Bu. Tema 1, tema 2, sampai tema 20. Di mana di tema ini juga kita sistemnya beberapa minggu ya pembagiannya, sama dengan blok seperti itu. Kemudian kalau untuk tema 1 tidak lulus, tema 2-nya tidak ikut begitu. Tapi kalau blok ini karena ibu-ibu dasarnya sudah mempunyai dasar dari asuhan kebidanan, maka ini adalah tema tidak murni atau kita sebut sistemnya sistem blok. Jadi tidak harus askep remajanya dulu lulus baru masuk ke kehamilan. Tidak seperti itu. Jadi bisa dibarengkan antara askep remaja dan kehamilan, baru setelah ujiannya lulus masuk ke persalinan dan nipas. Nah, jadi ini sistemnya blok. Kalau Ibu lihat di jadwal itu kalau sekarang ini sampai sudah beres ya, besok itu udah ujian MCQ itu askepnya hanya 2 ini, remaja dan kehamilan. Nanti setelah ujian MCQ tidak ada lagi askep remaja dan kehamilan. Tetapi nanti yang adanya adalah askep persalinan dan nipas. Begitu, Bu. Nah, kalau untuk mata kuliah yang longitudinal, yang 6 mata kuliah ini mulai dari awal sampai terakhir semester gasal ada. Ya, jadi menyebar begitu, sama seperti waktu kuliah dulu di D3 begitu. Jadi menyebar selama 1 semester ada untuk 6 mata kuliah yang longitudinal ini. Nah, kemudian untuk sistem ujian tidak ada UTS UAS atau tidak ada ujian tengah tema dan akhir tema. Tidak ada Ibu-ibu ya. Jadi kalau saya cek di jadwal, mohon maaf saya ke jadwal terlebih dahulu Ibu-ibu. Ini Bunda, ini Papa. Saya akan tampilkan jadwalnya untuk yang ini kakek, ini Devina. Perkuliahan kelas A mungkin ya. Atau saya screen aja nih. Yang mana? Nah, ini adalah untuk jadwal. Di sini memang di jadwal itu misalnya ini untuk lintas jalur kelas A. Ini selama perkuliahan. Nanti di sini ada MCQ, ya. Kemudian di bawahnya ada MCQ lagi. Nah ini pada minggu ke-18. Jadi di MCQ ini berarti kalau yang MCQ yang atas untuk askep yang atas saja. Sehingga besok itu yang diujiankan hanya askep remaja dan askep kehamilan. Gitu. Nah, kemudian sokanya pun di sini sudah ada keterangan. Untuk hari Jumat ada soka askep remaja dan yang hari Sabtunya ada soka askep kehamilan. Jadi yang MCQ ini ada 2, bukan tengah tema atau akhir tema ya Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke PowerPoint. Apakah slide-nya sudah berubah Ibu-Ibu? Ke PowerPoint kembali.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Ya, jadi begitu ya Ibu-ibu. Nah, kemudian jadwal ujian di lintas jalur 2022-2023 kita ingatkan lagi tadi MCQ-nya ada 2 kali, SOKA-nya ada 2 kali, dan ujian longitudinalnya 1 kali, dan nanti ada juga ujian terintegrasi. Untuk MCQ yang akan dilaksanakan besok tanggal 24 bulan 11 2022, ini mata kuliahnya adalah Askeb Remaja dan Askeb Kehamilan saja. Nah, kemudian untuk SOKA-nya itu di tanggal 25 sampai 26 bulan 11 2022 sesuai dengan jadwal ya Ibu-ibu. Ada SOKA untuk Askeb Remaja di tanggal 25 dan SOKA Askeb Kehamilan di tanggal 26. Kemudian untuk MCQ di tanggal 26 bulan 1, mohon izin ini harusnya 2023 begitu ya. Itu adalah untuk MCQ Askeb Persalinan dengan Askeb Nipas. SOKA-nya itu terjadwal untuk di jadwal PBM pun sudah dilampirkan. Askeb Persalinan di tanggal 27 Januari dan Askeb Nipas di tanggal 28 Januari. Nah, untuk ujian longitudinal, ya ini juga 1 kali di akhir, begitu. Nah, ujian longitudinal ini ada di plotnya 2 hari, tanggal 31 bulan 1 dan tanggal 1 bulan Februari untuk mata kuliah MRK, PK, HCK, IM, dan KDK. Karena LDKK tidak ada lagi ujian. Penilaiannya sudah diberikan kemarin ya oleh Bu dosen Bu Rita, sudah diberikan nilai untuk jadi tidak ada ujian kembali. 5 ujian ini akan dilakukan di 2 hari gitu. Nah, ini adalah jadwalnya ya Bu ya. Jadi untuk yang Askeb itu ujiannya kita ada 3 kali ujian Bu. Ada MCQ, ujian tulis, ada SOKA ujian lisan, dan ada ujian longitudinal atau OSC, ujian praktiknya. Ya, untuk yang mata kuliah Askeb-Askeb. Nah, untuk mata kuliah longitudinal hanya 1 kali ujian tulis saja. Ya, yang kita namakan ujian longitudinal. Oke. Saya lanjutkan ya, Ibu. Nah, ini adalah ujian untuk nanti terakhirnya adalah ujian terintegrasi. Jadi untuk ujian terintegrasi dilakukan di akhir semester. Tadi kalau dilihat di jadwal itu setelah ujian longitudinal selesai, kita akan lakukan OSCE secara offline. Biasanya ada 5 station ya Ibu-ibu. Kalau untuk OSCE, 5 station ini nanti akan memuat untuk Askeb Remaja, Askeb Kehamilan, Askeb Nipas, dan Askeb Persalinan. Jadi nanti salah satu kompetensi ya di pos-pos tersebut ada. Tapi kalau waktu dulu mungkin D3 persalinan ada 5 kompetensi begitu ya. Remaja ada 5 kompetensi. Kalau di kita hanya mengulang. Jadi untuk 5 pos nanti di OSCE itu sudah menyangkut ke 4 Askeb ini. Ya, misalnya di kehamilan nanti yang dicek ternyata di soalnya kan kasus ya Bu ya, tapi keterampilannya tentang leopard begitu. Persalinan tentang cara kelahiran bayi gitu ya. Di Nipas misalnya ternyata yang keluar soalnya adalah memerah ASI begitu. Jadi nanti hanya 1 kompetensi yang akan keluar pada saat ujian terintegrasi. Jelas ini ada 4 Askeb, tapi nanti tetap stationnya 5, berarti ada yang double, ada yang 2 untuk kompetensi terintegrasi. Nah, untuk teknis ujian terintegrasi OSCE ini akan dilakukan kuliah kembali
ya, karena ini sebetulnya masuk materi di penguatan di PMK yang harusnya diberikan oleh Bu Tri. Ya, karena kemarin itu pertimbangannya adalah takutnya lupa kalau disampaikan di awal, kata Bu Tri. Maka kita geser untuk pertemuannya Bu Tri akan dilakukan sebelum OSCE dimulai, ya, pada tahun depan mungkin ya Bu. Ya, bagaimana untuk teknis MCQ? Nah, untuk MCQ online besok, ya, di sana ada petunjuk pelaksanaan dan waktu pelaksanaan. Ibu-ibu mungkin kalau yang sudah kemarin sempat menggali informasi ataupun bertukar pengalaman dengan ibu-ibu lintas jalur, teknis MCQ yang kemarin dengan sekarang beda. Kalau yang kemarin itu kita menggunakan sistem P2T, tetapi setelah bergabung dengan Unjani kita tidak memakai P2T, gitu ya. Sehingga kalau waktu kemarin itu ibu-ibu mengerjakannya bisa dari waktunya, gitu ya. Ini berbeda dan tekniknya berbeda. Nah, kalau yang sekarang pengerjaannya kita memakai Google Form seperti biasa ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mengerjakan kuis atau soal di Google Form itu sama persis dengan teknis MCQ online yang besok ibu-ibu hadapi. Soal ujian akan diberikan melalui link di WA Angkatan. Jadi nanti sesaat sebelum sesaat sebelum ujian, Bu Anggi atau saya nanti akan share link untuk Google Form di WA Angkatan, gitu. Kemudian link tersebut hanya dapat diisi selama waktu pengerjaan saja, ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu siap-siap buka link untuk kita catwalk dulu ke bawah Bu, untuk waktu pelaksanaan ya. Askep remaja itu jam 13 sampai 14.40 dan askep kehamilan di 14.40 sampai 16.20. Gitu ya. Ini waktu ujiannya. Ya, untuk askep remaja kami buka dari jam 13 dan akan ditutup jam 14.40. Lanjut ke askep kehamilan jam 14.40 sampai 16.20. Tidak ada penambahan waktu untuk pengisian link. Jadi ibu-ibu misalnya telat nih baru buka 1:30 atau jam 2, silakan masih ada waktu sampai 14.40, tapi tidak ada penambahan waktu. Kemudian pertanyaannya ini adalah 70 soal pilihan ganda. Ya, tentu saja diacak begitu ya. Waktu pengerjaannya kurang lebih 100 menit untuk tiap ujian. Linknya hanya diisi 1 kali dan ini yang harus diperhatikan ibu-ibu, silakan nanti cantumkan email, NPM dan nama lengkap pada kolom yang sudah tersedia di Google Form. Nah, kalau online bagaimana untuk SOKA? Ya, kita masuk ke SOKA. Di akhir tanya jawab. Ini di gambar ini yang digambar foto digambar ini adalah mahasiswa yang sedang melakukan SOKA online. Jadi ada kamera di videonya juga, beliau mahasiswa tersebut pegang mikrofonnya juga gitu ya. Tapi kalau Anda silakan disesuaikan, mungkin ya bisa disesuaikan untuk mikrofonnya dan kameranya, boleh di HP, boleh di laptop. Persiapannya kertas karton silakan siapkan 2 buah. Kalau tidak ada jadi kertas yang besar, pada intinya seperti itu ya. Ini boleh ditempel di flip chart seperti digambar ataupun ditempelkan di dinding. Jadi sistemnya seperti tutorial ya ibu-ibu, kertasnya ditempel di dinding. Kalau tutorial pun sama ya, seperti itu. Kemudian silakan sediakan masing-masing spidol besar. Kalau spidol kecil biasanya tidak terlihat. Jadi kami harapkan memakai spidolnya yang besar. Siapkan kamera dan mikrofon, boleh HP, boleh laptop.
Kemudian ini diatur ibu-ibu pada saat akan ujian HP dan laptopnya posisinya ya. Saat pengerjaan soal kameranya harus memperlihatkan minimal setengah badan bagian atas. Jadi dari pinggang ke atas ya itu terlihat. Hanya tangannya saat menulis, tapi posisinya silakan disetting agar terlihat dari kepala sampai pinggang setengah badan. Peserta menggunakan kemeja rapi, kerudungnya bukan bergo. Kalau tidak memakai kerudung, rambutnya panjang, silakan diikat. Ya. Tidak ada patokan harus pakai hitam putih, tidak ada. Yang jelas pakai kemeja mangga, yang lagi dinas pakai baju dinas juga mangga. Ya, menyesuaikan saja. Kemudian saat masuk Zoom, nanti silakan nama pesertanya diganti, rename dulu Bu. Diawali dengan inisial penguji underscore Bu Mega nama. nggak motong sedikit Bu Mega. Ya Bu. Saya takut lupa nanti. Kalau hari Sabtu, hari Jumat pakai olahraga. Oh iya. Jadi Ya, tidak boleh pakai kaos ya ibu-ibu. Yang di tempat yang di tempat kerjanya kebetulan hari Jumat atau Sabtu olahraga, tetap menyesuaikan pakai kemeja ya, gitu ya. Kan tadi saya bilang pakaian dinas nggak apa-apa ya, tapi jangan kaos begitu ya. Terima kasih Bu Yuni. Oke. Baik. Kemudian saat masuk Zoom, nama pesertanya ini diganti inisial penguji, kemudian nama Anda, ya, kemudian 4 digit terakhir NPM. Misalnya Ya, makasih. Makasih.